Ah, setelah di di apa itu ya, diuber katakan wong desa diuber lah, Tuber, dikejar lah. dikejar. Nah, ternyata di situ ada Kali Lamong, Ada sebuah sungai, Sungai Kali Lamong, namanya tapi Kali Lamong. bukan selebar ini, dulunya kan kali. Masih Nah, kecil. di situ ada kedungnya. Dan ternyata Kidang setelah dikejar di situ terjunnya di kali tadi. Di kedung tadi. Ternyata di situ tidak ada. Setelah Menghilang. menghilang. Jadi Kijangnya itu dikejar 2 orang pemburu, hilangnya itu di kedung situ. Mungkin terjun ke kedung itu gimana ya? Namanya kedung Kidang. Nah, ya, Kidang itu kan bahasa Jawa. Gini, bukan ke orang tua, asal usulnya di sini ini ada namanya Kek Ranti dan Kek Buang yang penghuni di sini. Orang pertama. Orang pertama di belum sini. Ada orang. Masalah kan masalah hutan Mas Yan. Nah, di situ ada seseorang berburu, ceritanya saya cerita lagi. Berburu di hutan. Nah, di situ ada menemukan ada kidang, binatang kidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita berada di tengah-tengah hutan. Jalan ini khusus menuju satu kampung ya. Jadi ada sebuah dusun yang ada di tengah hutan dan di sini menuju arah ke dusun tersebut, yang dimana dusun ini ada di tengah-tengah hutan di wilayah Sambeng, Lamongan, yaitu yang bernama Dusun Kedung Kidang. Dari nama Kedung Kidang tersebut mungkin ada sila sejarah atau ada sedikit kisah kenapa kok dinamakan Kedung Kidang. Mungkin ini berarti kedung berarti dekat sungai. Berarti ada sungai yang ada kedungnya, mungkin ada kidang. Kidang itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adalah seekor kijang. Jadi binatang hutan yang sangat lincah, larinya juga kencang, adalah namanya kijang. Berarti kalau di desa namanya kidang. Jadi ini dusunnya Dusun Kedung Kidang yang ada di Lamongan Selatan, perbatasan Kali Lamong. Di selatan ini mungkin wilayah Mojokerto. Jadi ini di tengah hutan ada sebuah dusun namanya Kedung Kidang. Ini sudah kelihatan desanya, nanti bagaimana situasi penduduknya, karena ini ikut wilayah desa Baru Rejo. Dusunnya Kedung Kidang, desanya Baru Rejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Ini kita berada di pintu masuk, ada Gapuro, dan di depan sana ada balai desa. Nah, ini mungkin balai desa Baru Rejo. Oke, ini balai desa juga sangat bagus ya, ada bangunan baru, tergolong baru juga sangat-sangat bagus. Kita coba menuju ke salah satu rumah penduduk, mungkin bisa ada
keterangan yang lebih lanjut. Oke, terima kasih masih bersama Mbak Bogel channel MBC TV. Nah, ini ada seorang penduduk yang mungkin lagi ngomong cucu. Kita nanti tanya-tanya sekelumit cerita di dusun Kedung Kidang. Oke, kita lanjutkan kembali untuk berbincang-bincang. Ini adalah salah satu penduduk. Lah, ternyata beliaunya adalah seorang mantan kepala desa di sini. Namanya Bapak Subiantoro ST. Beliau menjabat menjadi kepala desa 2 periode di tahun 1999 sampai 2014. Dan inilah beliaunya yang lagi nongkrong sama saya. Pak Subi, ini gimana ceritanya kok dinamakan Dusun Kedung Kidang ini? Barangkali tahu sejarahnya, panjenengan kan seorang kepala desa dulunya. Monggo Pak Subi. Ini Mbak Bogel yang saya ketahui, ini cerita dari sesepuh pensepuh untuk wilayah Kedung Kidang. Informasinya dulu itu kan hutan Gung Lewang Lewung. Nah, di sini ada 2 penghuni, yaitu Kek Ranti sama Kek Buang. Dan pada waktu itu ada seseorang dari luar berburu kidang. Kidang ini kan alas Gung Lewang Lewung. Ternyata setelah dia di apa itu ya, diuber, katakan Indonesia diuber lah, dikejar lah. Nah, ternyata di situ ada Kali Lamung. Ada sebuah sungai Kali Lamung, namanya tapi Kali Lamung. bukan selebar ini, dulunya kan kali. Nah, di situ ada kedungnya. Dan ternyata kidang setelah dikejar di situ terjunnya di kali tadi. Di kedung tadi. Ternyata di situ tidak ada. Setelah menghilang. Jadi kijangnya itu dikejar 2 orang pemburu. Hilangnya itu di kedung situ. Mungkin terjun ke kedung itu gimana ya? Namanya Kedung Kidang. Nah, ya, Kidang itu kan bahasa Jawa. Gini, bukan kok orang 2. Asal usulnya di sini ini ada namanya Kek Ranti dan Kek Buang. Yang penghuni di sini. Orang pertama. Orang pertama di belum sini. Ada orang. Masalah hutan Mas Yan. Nah, di situ ada seseorang berburu. Ditanya saya cerita lagi. Berburu di hutan. Nah, di situ ada menemukan ada binatang kidang. Tadi kejar masuk di hutan. Dan di situ ada kali dinamakan Kali Lamung. Ada sungai. Nah, sungai lah. Yang orang sini kali lah, orang Jawa. Jadi kali. Nah, kali itu Kali Lamung. Oh gitu ceritanya Pak Subi. Setelah itu dikejar masuk di kedung tadi loh, di kedung sungai tadi loh. Ternyata tidak muncul lagi, sehingga ditunggu sampai beberapa jam tidak muncul, sehingga dari seseorang tadi, dari Kek Ranti tadi itu sebetulnya dinamakan Dusun Kedung Kidang. Terus Kek Ranti sama suaminya Ibu Buang itu yang laki-laki. Ya. Itu ada makamnya di sini. Ada di sini. Ada, masih ada. Ada pundarinya toh, Pak? Oh, enggak ada. Cuma makam. Berarti makam paling lama karena paling lama yang pertama menduduki di dusun ini adalah Kek Ranti. Ini masuk wilayah Desa Barurejo. Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Nah, ini tadi lewat kan kok di tengah-tengah hutan kok ada kampung. Ini jaraknya mungkin 2 kiloan masuk hutan di sini. Iya, berarti ini jalan sini sudah mentok, enggak ada kampung lagi. Ini sudah jalan buntu lah. Oh, jalan buntu langsung sungai, Pak. Langsung sungai atau Kali Lamung. Nah, di sebelah selatan Kali Lamung itu ada Desa Selorejo, dusunnya Kedung Watu. Oh, berarti habis sungai Kali Lamung terus nyebrang ada dusun Kedung Watu. Sama Selorejo. Ikut satu desa, kecamatan sampai ikut Desa Selorejo, 1 kecamatan sampai. Ya, terima kasih Pak Subiantoro. Panjenengan menjabat berapa periode, Pak? Ya, alhamdulillah desa ini
pemilihan pertama itu tahun 99, terus berakhirnya tahun 2014. Pertama itu 6 tahun, pertama 8 tahun, terus keduanya 6 tahun. Berarti 2 periode. Untuk sekarang alhamdulillah ini masih ke misanan saya menjadi kepala desa Barjo. Bapak sinten? Bapak Bibit. Bapak Bibit. Oh, sekarang Pak Kadesnya Pak Bibit. Berapa periode sekarang? Insya Allah Pak Bibit ini sudah periode, menginjak 2 periode ini. Oke. Terima kasih Pak Supi atas informasinya. Mudah-mudahan pemirsa dari Mbah Bokel channel MBC TV bisa mengetahui tentang sejarah ada dusun di tengah hutan namanya Dusun Kedung Hitam. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kembali untuk menyusuri jejak-jejak leluhur kita, karena di desa ini atau dusun ini namanya Dusun Kedung Hitam yang barusan diceritakan oleh Bapak Subiantoro selaku mantan kepala desa di sini. Di sini berdekatan dengan kali ya. Kalinya juga sangat dalam. Dan ini kita menuju ke sebuah makam yang katanya namanya Ki Ranti dan Ki Buang. Adalah salah satu orang pertama yang hidupnya di sini. Jadi orang pertama yang bubak desa Kedung Hitam itu di sini makamnya. Dan ini ada sebuah pohon yang sangat tua, juga sangat rindang di sini. Ini kurang lebih diameternya 2 meter ya, dengan ketinggian menjulang dan batangnya juga sangat kuat. Ini rata-rata di hutan itu pohonnya sangat tua-tua. Yang banyak itu randu alas, kecacil, dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada sebuah pohon jati yang sangat besar dan sangat bagus ini. Ini kurang lebih diameter 1 meter ya di bawah ini. Dan panjang. Seri jati. Karena banyak yang roboh. Nah, di mana Pak Subi untuk makamnya Ki Ranti dan Ki Buang? Karena ini orang lama, tidak ada yang ngurusi dan membersihkan. Di mana? Nah ini Pak Bokel, ini letaknya yang membubak terkait dengan dusun Kedung Hitam ini Ranti. Ini ya. Ini sudah tidak terpelihara sehingga tidak terurus gitu. Sama ini. Nah ini sebetulnya itu harus ditata lagi Pak Subi, karena beliau adalah leluhur kita juga yang mubak desa atau dusun sini. Karena tanpa beliau kita tidak bisa berdomisili di sini. Ini adalah orang pertama. Dan yang satunya ini di sini ya. Ya ini. Yang Ki Ranti. Ini. Jati. Jati pelaur. Ini jati-jati ya sangat lama. Sudah lama, bertahun-tahun. Siapa tahu. Jadi ini pemirsa, ini makam yang tidak terurus karena kepedulian kurang. Jadi
Kita masih mencari dan ini alhamdulillah ketemu meskipun tidak berbentuk makam, tapi tempatnya sudah ada di sini. Dan ini makam Ki Ranti dan Ki Buang, orang pertama yang menduduki kampung Kedung Kitang, bahkan yang memberi nama mungkin karena orang pertama. Jadi memberi nama Dusun Kedung Kitang. Ya Pak Subi, itu kan ada makam yang bagus Pak Subi. Itu makamnya siapa Pak Subi? Itu makamnya Mbah Wujud. Mbah Mbah Wujud. Wujud ya, Mbah Wujud yang dulunya itu turun gunung, Orang naik petapa. gunung, oh ya orang pertapa. Petapa. Nah, itu. Tapi saya masih ingat Mbah Wujud, masih ada saya. Gitu. Oh masih ingat? Ya, berarti belum terlalu barusan tua. tahun saya dulunya waktu pertama, yang kedua menjadi kepala desa itu sudah ada, sudah masih hidup. Barusan tinggal sekitar tahun 2000 berapa ya meninggalnya itu. Nggak salah itu 2002, nggak salah itu. Tapi kan dibangun Pak Subi ya. Nah, Coba kita lihat di sana Pak Subi. iya, monggo monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di area Dusun Kedung Kitang, karena sudah diceritakan oleh Bapak Mantan Kades Bapak Subiantoro tadi, di mana silsilah atau sejarahnya orang yang pertama di dusun ini, dan alhamdulillah sudah diceritakan bahwa orang yang pertama atau yang bubak desa, orang sepuh di sini namanya Ki Ranti dan Ki Buang. Dan di sini ada salah satu makam yang unik. Konon ceritanya beliau adalah orang sesepuh, adalah orang ahli ritual, juga ahli pertapa, dari gunung turun gunung, dan makamnya di sini. Kita telusuri masuk ke dalam, dan ini ada tulisan Jawa ya, tulisan Jawa. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Dan sini juga ada sebuah payung dan ada pilar bendera merah putih, dan ini makam beliaunya. Makam Mbah Truno Ujud. Mbah Truno Ujud ini lahir di 1905, wafat Senin Wage tanggal 31 bulan 5 2010. Berarti masih belum begitu lama, tapi beliau adalah seorang ahli spiritual, termasuk orang sesepuh di desa ini yang habis bertapa di gunung-gunung, akhirnya menjadi seorang ahli spiritual dan meninggalnya di sini. Dan ini keturunannya ada Pak Subi? Ada. Siapa namanya? Imawati. Oh, putri. Putri Imawati, yang kakaknya itu namanya Ikan. Oh, berarti ahli spiritual juga. Ya, sekarang diturunkan sama anaknya. Oh, jadi tadi, ilmu-ilmu beliau diturunkan kepada putrinya yang bernama Imawati. Jadi Bu Imawati rumahnya ada di Kedung Kitang sini. Nah, dan ini adalah sebuah batu. Batu ini batu arca ya. Bisa dibilang batu andesit, cuman agak berkilau ini. Jadi batu ini sangat kokoh, menunjukkan bahwa batu ini adalah batu andesit. Warnanya juga, karena di sini di tengah hutan banyak pohon-pohon jati, jadi akarnya itu bisa
mengoyakkan tanah-tanah, akhirnya banyak yang retak ini. Jadi sekuat bangunan apapun, kalau ada pohon besar itu akarnya bisa merusak bangunan di sekitar. Tapi alhamdulillah batu nisan atau prasasti yang dibuat untuk makam Mbah Trunowujud masih sangat bagus dan terawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususon ila ruwahi Mbah Trunowujud minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul lana ubul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon ila ruhi sing babat desa Kedung Kitang minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul lana ubul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.